Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rapli Hermawan. Di sini saya akan kembali membahas soal fisika terapan. Mungkin langsung saja ke soalnya. Oke, di sini kita mendapat soal baru. Ini soalnya sebuah tangga dengan panjang 5 meter dan memiliki berat 100 Newton bersandar pada dinding licin seperti pada gambar. Koefisien gesek antara lantai dan tangga adalah 0,5. Seseorang yang beratnya 500 Newton memanjat tangga di atas. Maka, gambarkan gaya yang bekerja pada sistem di atas. Hitung jarak terjauh sebelum tangga terjatuh. Nah, di sini kita mendapatkan petunjuk. Sebelum tangga terjatuh, sistem masih berada dalam keadaan seimbang. Pada keadaan seimbang, itu berlaku sigma fx sama dengan 0, sigma fy sama dengan 0, dan sigma tau sama dengan 0. Oke, mungkin langsung saja ke penyelesaiannya. Di soal pertama, itu kita diminta untuk menggambarkan gaya-gaya yang bekerja pada sistem di atas. Oke, untuk gaya yang bekerja pada sistem itu pertama itu ada gaya normal yang arahnya sini dan ke sini. Mengapa ada dua? Karena tangga itu bersentuhan dengan bidang sehingga itu terdapat dua gaya normal. Di sini kita bisa menulis NA dan NB. Nah, untuk yang kedua, itu terdapat gaya berat, yang dimana itu terletak di titik tengah antara panjang tangga, itu arah ke bawah. Bisa dibuat PT, dan orangnya sama arah ke bawah juga. Itu bisa kita buat WO. Nah, selanjutnya di soal itu kita diminta untuk menghitung jarak terjauh sebelum tangga terjatuh, di mana kita bisa berasumsi bahwa tangganya itu terjatuh ke arah kanan, sehingga itu terjadi gaya gesek di sini. Mana gesek FG. Nah, ketika kita sudah mengetahui gaya-gaya yang beroperasi pada gambar atau pada bidang, itu kita bisa mencari di yang B, di soal B, itu di mana kita diminta untuk menghitung jarak terjauh sebelum tangga terjatuh. Nah, angka pertama, itu kita perlu mencari nilai gaya gesek, di mana gaya gesek itu menggunakan rumus Fg sama dengan mu k dikali. Nah, sebelum itu di soal itu diketahui bahwasannya sigma fx sama dengan 0, sigma fy sama dengan 0, sigma tau sama dengan 0.
Nah, untuk gaya gesek sendiri itu menggunakan rumus mu K dikali N. Sedangkan nilai N-nya itu kita belum mengetahui nilainya berapa. Sehingga kita masuk ke rumus sigma F Y sama dengan 0. Nah, untuk mencari ini, kita terlebih dahulu harus mengetahui gaya apa ya saja yang bekerja di sumbu Y, yaitu di sini Y, sumbu Y. Yang pertama itu adalah gaya N, gaya normal, NA. Selanjutnya ada WO, gaya berat dikurang karena mengapa dikurang itu karena berlawanan arah, sehingga WO dikurang PT sama dengan 0. Selanjutnya kita memasukkan nilai yang diketahui di soal. NA karena belum diketahui nilainya berapa. Selanjutnya nilai WO itu adalah 500 Newton. Dan WT adalah 100. Sama dengan 0. NA negatif min 500 dikurang min kurang 100 itu negatif 600 sama dengan 0. Sehingga NA itu nilainya 600. Negatif 600 kita pindahkan luas ke samping kanan menjadi positif 600. Nah, selanjutnya kita bisa menggunakan atau mencari nilai dari F gesek karena nilai NA-nya sudah kita dapat. Jadi nilai mu-nya adalah 0,5 dikali NA-nya 600 didapat nilai 300. Nah, selanjutnya kita masuk ke rumus sigma Fx sama dengan 0, yang dimana di di sumbu X sini itu terdapat beberapa gaya yang bekerja. Yang pertama itu ada NB, gaya normal B, dikurang FG atau gesek. Mengapa dikurang? Karena berlawanan arah. FG sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita tinggal masukkan nilai-nilainya. Yang dimana NB belum diketahui nilainya. Sedangkan untuk FG itu nilainya 300. Sama dengan 0. Dan B negatif 300 kita pindah luaskan ke samping kanan menjadi sehingga nilainya menjadi positif 300. Nah, setelah kita mendapat nilai yang diperlukan,
kita dapat masuk ke rumus untuk mencari jarak terjauh tangga terjatuh. Di sini kita bisa menggunakan sigma tau sama dengan 0. Nah, pertama kita bisa berasumsi bahwasanya di titik A ini menjadi pusat jatuhnya tangga. Karena yang bergeser adalah titik A, jadi semua gaya yang berada di titik A itu tidak perlu kita cari nilai tau atau torsinya, karena dapat dipastikan nilainya sama dengan 0. Nah, jadi kita bisa beralih ke titik B. Di titik ini kita bisa mengarahkan gayanya tegak lurus dengan benda. Sehingga menjadi NB sin 37 derajat. Karena sudut A dan sudut B itu sama nilainya, maka nilainya adalah sin 37 derajat. Nah, jarak antara NB ke titik A itu adalah 5 meter. Jadi kita bisa menuliskan NB sin 37 dikali jaraknya yaitu 5 dikurang. Mengapa dikurang? Itu karena antara arah NB ini itu berlawanan arah. Jadi yang awalnya menjadi positif karena berlawan arah menjadi negatif. Dan apa saja yang gaya yang berlawanan arah dengan NB itu terdapat GT. Sini menjadi GT cos 37 karena mengapit sudut yang sama yaitu 37 derajat. Jadi kita bisa tuliskan WT cos 37 dikali jaraknya, karena WT itu berada di tengah-tengah, jadi jadi panjang tangga itu dibagi 2 sehingga didapat nilai 2,5. Selanjutnya itu ada WO juga yang berlawanan arah, yaitu menjadi WO cos sama 37 derajat dikurang WO cos 37 derajat dikali. Nah, karena
jarak antara WO ke titik A itu belum kita ketahui, jadi kita bisa simbolkan menjadi X saja sama dengan 0. Selanjutnya kita tinggal memasukkan nilai-nilai yang sudah kita cari sebelumnya. Yang pertama ada 300 yaitu nilai NB, nilai sin 37 yaitu 0,6 dikali 5 dikurang nilai WT ada 100, cos 37 yaitu nilainya 0,8 dikali 2,5 dikurang nilai dari WO adalah 500 dikali nilai dari cos 37 yaitu 0,8 dikali X sama dengan 0. Selanjutnya kita tinggal operasikan saja nilai-nilainya. 300 dikali 0,6 dikali 5 itu hasilnya 900 dikurang 100 dikali 0,8 dikali 2,5 itu nilainya 400 dikurang untuk 100 dikali 0,8 dikali 2,5 itu nilainya bukan 400 tapi 200. Nah, yang selanjutnya yaitu 500 dikali 0,8 dikali X itu hasilnya 400 X sama dengan 0. 900 dikurang 200 itu sama dengan 700 dikurang 400 X sama dengan 0. Selanjutnya kita pindahkan ruas 400 negatif 400 X ke samping kanan sehingga nilainya menjadi positif 400 X. Di sini tersisa 700. Selanjutnya untuk mencari nilai X kita tinggal memindahkan nilai 400 kembali ke samping kiri dengan sistem pengoperasian menjadi dibagi 400 sehingga 700 dibagi 400 itu nilainya 1,75. Jadi jarak terjauh tangga dapat terjatuh itu adalah 1,75. Mungkin sampai di sini saja pembahasan soal kali ini. Terima kasih. Mohon maaf jika terjadi kesalahan dalam penyampaian maupun dalam pengerjaan soal. Terima kasih.